Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Praktikum Manajemen Usaha Tani akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai study case Voltat Pekan Company. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama Robiatul Aladawiyah, yang kedua Gaita Syafa Dwijani, kemudian ada Raisa Amalia Zahra, saya sendiri Raihan Putra Dinar, kemudian ada Amanda Triwardani, dan yang terakhir ada Safanatu Zahra Zainuri. Berikut adalah soal yang berhubungan dengan pertanyaan yang akan kami jawab. Soal pertama akan dibacakan oleh teman saya. Pertanyaan pertama yaitu adalah jika Volkstat memutuskan untuk menambah peralatan pengolahan, outlet apa yang bisa digunakan Volkstat untuk memasarkan produknya? Nah, jika perusahaan Volkstat memutuskan untuk menambah peralatan pengolahan, maka peralatan pengolahan tersebut dapat digunakan untuk outlet memasarkan produk pertanian. Outlet yang dapat digunakan yaitu salah satunya pembukaan outlet yang menjual hasil pertanian organik di tengah kota. Pada zaman sekarang, masyarakat kota tertarik untuk hidup lebih sehat. Salah satunya yaitu dengan mengonsumsi sayur dan buah-buahan organik. Selain itu, masyarakat di kota juga bersedia untuk membayar lebih untuk mendapatkan produk hasil pertanian organik. Pertanian organik juga dapat dibudidayakan di tengah kota dengan menggunakan berbagai peralatan yang modern serta model pembudidayaan yang kekinian seperti vertical farming, indoor farming, dan yang lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang soal kedua adalah sebutkan dua kemungkinan jenis organisasi yang sesuai dengan Volkstat Pekan Company dan berikan keuntungan dan kerugian untuk setiap organisasi. Yang pertama ada perseorangan terbatas atau PT, merupakan bentuk badan hukum resmi yang kepemilikannya dinyatakan dalam saham. Saham yang menjadi modal pendiri perseorangan terbatas ini dapat diperjualbelikan untuk membuka kepemilikan perseroan tanpa membubarkan perseorangan tersebut. Bentuk PT ini sering dipilih oleh para pelaku usaha, terutama perusahaan besar, karena untuk perusahaan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menanamkan modalnya dalam usaha tersebut dengan cara membeli saham yang dikeluarkan perseroan. Dengan membeli saham di suatu perusahaan, masyarakat juga dapat menjadi pemilik perusahaan tersebut. Selain itu, PT ini juga memiliki kelebihan lain, yaitu tanggung jawab pemegang saham terbatas. Dan kelangsungan hidup PT lebih terjamin dengan semakin berkembangnya usaha dan lain-lain. Tapi perseorangan terbatas ini juga memiliki kekurangan yang harus diketahui, yaitu pajak perusahaan akan menjadi besar dan rahasia perusahaan kurang terjamin karena seluruh kegiatan perusahaan harus dilaporkan kepada pemilik modal. Kemudian ada firma. Firma ini adalah bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha di bawah nama yang digunakan. Sebuah firma hukum terdiri dari setidaknya dua anggota, dan setiap anggota firma bertanggung jawab penuh atas usaha yang dibentuk. Dalam pendirian firma ini, anggota menyerahkan harta kekayaan pribadinya sesuai dengan ketentuan dalam nota pendirian firma. Jika suatu perusahaan menderita kerugian atau bangkrut, semua anggota harus bertanggung jawab. Perusahaan bukanlah badan hukum seperti perseroan terbatas. Perusahaan diatur sebagai badan ekonomi yang terikat dalam persekutuan, bukan sebagai badan hukum menurut pengertian undang-undang. Selain itu, perseroan tidak memenuhi persyaratan badan hukum lainnya, yaitu harta kekayaan yang terpisah dan harta kekayaan masing-masing pengelola. Selain itu, kelebihan yang dimiliki firma adalah prosedur pendiriannya yang mudah dan adanya pembagian kerja sehingga kemampuan manajemen firma lebih efektif dan efisien. Tapi kekurangan yang dimiliki firma antara lain adalah kelangsungan firma tidak terjamin karena firma akan bubar jika ada anggota yang keluar dan akan menimbulkan perselisihan jika pembagian keuntungannya kurang adil. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, nomor 3 yaitu soalnya pohon kemiri asli menghasilkan sekitar 750 pohon per hektar pohon. Pohon kemiri yang varietas baru dapat menghasilkan sekitar 1.250 pohon per akre. Pohon baru membutuhkan waktu 7 tahun untuk memulai memproduksi kemiri. Berapa tahun yang diperlukan untuk menutup atau memulihkan investasi dalam mengganti pohon asli dengan pohon varietas baru dengan asumsi harga rata-rata $3 per pohon. Biaya $3.000 untuk mengganti pohon asli dengan varietas pohon yang lebih baik.
Dapat diketahui kemiri asli atau X sama dengan 750 pon per hektar, kemiri varietas baru atau Y sama dengan 1.250 pon per hektar, harga rata-ratanya $3.000 per pon, biayanya $3.000. Yang ditanya yaitu berapa tahun yang dibutuhkan untuk menutup atau memulihkan investasi dalam mengganti kebun asli dengan pohon yang lebih baik, yaitu pendapatan X sama dengan 750 pon dikali $3 sama dengan $2.250. Pendapatan Y 505,857 pon dikali $3 sama dengan 1.517,571 dolar. Total biayanya 750 pon dikali $3 dikali 7 tahun ditambah $3.000, yaitu $18.750. Besar total biayanya 750 pon dikali $3 dikali 7 tahun sama dengan $15.750. Tahun pengembaliannya yaitu $15.750 dibagi 505,857 pon dikali $3 dikali 7 tahun, yaitu 1,4. Jadi butuh 1,4 tahun untuk menutup atau memulihkan investasi dalam mengganti kebun asli dengan pohon yang lebih baik. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, yaitu bagian dari membangun bisnis yang sukses adalah mengumpulkan tim spesialis untuk memberikan pengetahuan dan saran ahli untuk membuat keputusan terbaik. Sebutkan 4 spesialis yang harus dimiliki Brian dan Brianna dalam tim produksi dan manajemen mereka. Yang pertama yaitu ada spesialis manajemen dan keuangan. Berperan dalam mengatur jalannya keuangan dalam perusahaan, serta mengatur strategi untuk menjadikan perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan biaya produksi yang minimal. Yang kedua, ada spesialis marketing. Berperan dalam memasarkan hasil produksi kepada konsumen melalui digital maupun manual. Yang ketiga, yaitu spesialis pengelolaan budidaya pertanian, yang berperan dalam mengontrol dan memberikan rekomendasi terkait budidaya tanaman mulai dari bibit, pertumbuhan tanaman, hingga panen. Dan yang keempat, yaitu spesialis pengoperasian mesin, berperan untuk mengelola dan menjalankan mesin-mesin produksi yang digunakan untuk menghasilkan produksi yang berkualitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk soal yang kelima yaitu menjalankan operasi peternakan dan bersamaan dengan kebun kemiri, Foxton telah membaca tentang beberapa operasi pengembalaan ternak di mereka. Ketika peternakan ini, rata-rata mereka kehilangan sekitar 50 pon hasil kemiri per akre. Selama 5 tahun terakhir, kemiri telah menghasilkan $3 per pon saat panen, dan anak sapi telah dijual seharga $1,50 per pon selama periode yang sama. Pertanyaannya yang pertama, jika Foxton tetap melakukan penggembalaan ini, berapa total kerugian produksi kemiri dalam pons? Yang kedua, berapa kerugian pendapatan dari operasi kemiri akibat penggembalaan ternak? Yang ketiga, berapa berat total yang harus dihasilkan dari ternak dibandingkan dengan hasil kemiri untuk mengimbangi kerugian operasi kemiri? Yang keempat, jika Foxton telah mengembalakan 1 ekor per hektar dalam area pohon kemiri, berapa pon yang harus diperoleh setiap ekor saat digembalakan? Yang kelima, apa keuntungan mengembalakan sapi dibandingkan kemiri? Dan yang terakhir, apa kerugian mengembalakan sapi dibandingkan kemiri? Next. Untuk jawaban yang pertama, lahan kemiri beririgasi 250 akre, maka 210 dikali 50 menghasilkan 10.500 per pons. Yang kedua, $3 dikali 10.500 menghasilkan $31.500. Yang ketiga, $31.500 dibagi dengan $1,50 menghasilkan 21.000 pon. Yang keempat, jika kerugian kemiri sebesar 50 pon per hektar, maka setiap ekor sapi memperoleh 50 pon. Yang kelima, yang pertama, dengan konsumsi makan yang meningkat, maka permintaan akan makanan tinggi. Daging sapi merupakan produk olahan makanan yang permintaannya akan ikut meningkat bersamaan dengan permintaan pasar pada makanan. Yang kedua, mereka seperti sapi lebih mudah beradaptasi dibandingkan kemiri sehingga perawatannya lebih mudah. Yang ketiga, hewan ini memakan gulma yang ada pada kemiri. Dan jawaban yang terakhir yaitu yang pertama,
Yang pertama, yaitu modal terlalu besar, dan yang kedua, lahan ternak sapi harus luas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya nomor 6, sebutkan 5 badan regulator yang potensial yang mungkin berinteraksi dengan produsen kemiri saat melakukan bisnis. Yaitu yang pertama adalah EPA atau Badan Perlindungan Lingkungan di wilayah Amerika Serikat, lalu Departemen Tenaga Kerja, lalu Departemen Sumber Daya Alam, Ikan dan Binatang Buas, Satwa Liar, dan Perikanan. Kemudian ada Departemen Pertanian Negara, lalu ada FDA atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Amerika Serikat, lalu ada Kementerian Pertanian di Amerika Serikat. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah langkah awal dalam mengevaluasi perubahan dalam operasi dapat menentukan pendapatan yang diproyeksikan untuk perusahaan. Gunakan informasi di atas untuk menghitung pendapatan yang diproyeksikan. Lihat halaman R12 untuk menentukan pengeluaran. Jawabannya, yang A, berapa proyeksi pendapatan kemiri mereka? Jawabannya adalah Q kali P sama dengan 3 kali 250.000 sama dengan 750.000. Berapa total biaya langsung per hektar? Pada R12 terdapat total direct express sebesar 1.391,33 sehingga jika dibagi 210 hasilnya adalah 6.625. Berapa total biaya overhead per hektar? Pada R12 terdapat total overhead expenses yaitu sebesar 434,27 sehingga jika dibagi 210 hasilnya adalah 2,068. Berapa total biaya per hektar? 1.825,6 ditambah 434,27 hasilnya adalah 8,69. Berapa total biaya untuk perkebunan? Total biaya kebun adalah sebesar 1.825,6. What would be the net income for the orchard? Laba bersih yaitu laba kotor dikurangi dengan total expense. Jadi hasilnya adalah 1.526,78. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Soal yang ke-8, Brian dan Brianna berpikir jika mereka akan melakukan investasi dalam peralatan pemrosesan, mereka akan dapat menjual kacang pecan kupas mereka seharga $10 per pound. Berapa pendapatan marginal per pound kacang pecan yang akan diterima pertanian jika mereka menambahkan kapasitas pemrosesan? Dibutuhkan 2 pon pecan yang tidak dikupas sama dengan 1 pon pecan yang dikupas. Jawabannya 250.000 pon pecan tidak dikupas menghasilkan 125.000 pon pecan kupas dengan harga awal $3 per pound, lalu pendapatan awal pecan kupas 125.000 dikali $3 menghasilkan 375.000. Harga akhirnya $10 per pound. Pendapatan akhir pecan kupas 125.000 dikali $10 menghasilkan 1.250.000. Lalu berapa pendapatan marginal? MR-nya 1.250 dikurangi 375.000 dibagi 125.000 menghasilkan 875.000 dibagi dengan 125.000 menghasilkan 7. Jadi pendapatan marginalnya adalah $7 untuk setiap pon pecan yang ditambahkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 9. Mereka berpikir bahwa biaya variabel tambahan untuk operasi tenaga kerja dan operasi mesin akan menjadi $1,70 per pon kacang pecan yang dikupas. Jika pertanian berjalan ke arah ini, Volstad percaya bahwa mereka harus mendapatkan tambahan $1,50 per pon kacang pecan yang dikupas untuk resiko mereka dan menambah tenaga kerja di pihak mereka. Berapa banyak pendapatan marginal yang dapat disumbangkan untuk membayar biaya tetap? Yang pertama diketahui yaitu biaya variabel tambahan yaitu $1,70 per pon kacang kupas, kemudian harga kemiri yaitu $10, pendapatan yang diterima yaitu $10 dikalikan dengan 125.000 sama dengan $1.250, kemudian tambahan kacang kupas yaitu $1,50 per pon kacang kupas. Kemudian yang ditanya pendapatan marginal yang disumbangkan untuk biaya tetap,
yaitu total pendapatan marginal $1,50 dikalikan 125.000, yaitu mendapatkan $187.500. Maka pendapatan marginal yang disumbangkan untuk membayar biaya tetap sebesar $187.500. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Soal nomor 10 ditanyakan berapa banyak uang tunai yang harus disumbangkan Voxtat setiap tahun untuk biaya tetap. Dan untuk biaya tetap yang dikeluarkan yaitu pajak real estate sebesar $15,3, asuransi pertanian sebesar $69,29, biaya tenaga kerja $5,95, penyusutan mesin sebesar $324,63, depresiasi bangunan sebesar $5,89, biaya lainnya $13,48. Jadi keseluruhan biaya yang dikeluarkan setiap tahunnya adalah $434,27. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Selanjutnya, berapa banyak utang yang dapat didukung oleh Voxtat dengan pendapatan ini? Jawabannya adalah utang yang harus dibayar oleh Voxtat yaitu kewajiban lancar, kewajiban antara, dan kewajiban jangka panjang. Besar hutang yang harus dibayar oleh Voxtat pada tahun 2017 yaitu sebesar 419.384 dan pada 2018 yaitu sebesar 414.287. Selanjutnya dilanjutkan rekan saya. Selanjutnya nomor 12, sebutkan 4 faktor risiko yang harus dipertimbangkan oleh Voxtat jika mereka melakukan ini, yaitu yang pertama adalah risiko produksi, di mana penyimpanan barang. Lalu ada risiko keuangan, itu biaya lebih banyak dan beban utang tambahan semakin membesar. Lalu kemudian risiko pemasaran, yaitu kurangnya pasokan tiap tahun dan pasar yang tidak stabil. Lalu kemudian ada risiko manusia, itu lebih banyak manajemen dan banyak tenaga kerja. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu nomor 13, sebutkan 4 faktor penghargaan yang harus dipertimbangkan oleh Voxtat jika mereka melakukan ini. Yang pertama yaitu konsistensi internal. Konsistensi internal merujuk pada pekerjaan dan tingkat keahlian karyawan di dalam perusahaan yang kemudian dibandingkan dengan kontribusi mereka dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, yaitu kompetisi eksternal. Kompetisi eksternal merupakan penetapan besarnya penghargaan di mana perusahaan memiliki keunggulan kompetitif dengan perusahaan lainnya, sehingga perusahaan dapat mempertahankan karyawan yang berkualitas untuk tetap bekerja di perusahaannya. Yang ketiga yaitu administrasi. Administrasi merupakan faktor yang digunakan dalam menetapkan pemberian penghargaan berdasarkan perencanaan, anggaran yang tersedia, komunikasi, dan evaluasi. Yang keempat yaitu kontribusi karyawan. Kontribusi karyawan merupakan penetapan besarnya penghargaan yang merujuk pada kontribusi yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Penghargaan tersebut dapat ditetapkan berdasarkan senioritas, prestasi kerja, panduan insentif, dan program yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu nomor 14, sebutkan 5 biaya keamanan yang harus dipertimbangkan oleh petani kacang pecan saat mengelola karyawan mereka. Yang pertama yaitu ada risiko kecelakaan kerja dan cedera fisik pada karyawan saat menanam ladang kemiri. Yang kedua yaitu ada karyawan mungkin kelelahan karena jam kerja yang terlalu padat. Yang ketiga, karyawan bisa diracuni oleh bahan kimia beracun yang digunakan untuk merawat ladang kemiri. Yang keempat, karyawan tidak menerima upah sesuai dengan energi yang telah digunakan. Dan yang terakhir yaitu dapat ditimbulkan dari faktor proses seperti proses ini mencakup dari proses perencanaan hingga proses pasca panen dan produksi kacang pecan. Untuk selanjutnya akan Soal ke-15, sebutkan 6 kemungkinan bahaya produksi alami untuk operasi kacang pecan. Pertama, dapat mengganggu pernafasan akibat dari polusi asap mesin. Kedua, dapat terjadi kecelakaan kerja karena penggunaan berat. Yang ketiga, dapat merusak pendengaran akibat dari suara mesin yang keras. Keempat, paparan dari bahan kimia digunakan dapat membuat pekerja terkena kanker. Kelima, dapat terjangkit penyakit kulit akibat terkena bahan kimia. Dan keenam, bahan baku produksi yang digunakan dapat bercampur dengan bahan kimia. Selanjutnya akan dilanjutkan
Selanjutnya, sebutkan 6 kemungkinan bahaya produksi buatan manusia terhadap operasi kacang pecat. Bahaya kurangnya penguasaan sistem manajemen yang efektif, bahaya kurangnya edukasi mengenai pemakaian teknologi pada karyawan, bahaya kecelakaan kerja pada karyawan, bahaya penurunan ekstensifikasi yang bisa menurunkan kualitas dan kuantitas produksi, bahaya dalam cara kerja yang menimbulkan cedera karena tidak menggunakan alat pelindung, dan bahaya pada bangunan instalasi yang tidak memenuhi persyaratan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang ke-17 yaitu apa 4 cara yang mungkin mereka dapat berpotensi meningkatkan pendapatan mereka. Jawabannya yang pertama, memperluas area perkebunan kemiri. Yang kedua, pemilihan bibit unggul. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan operasional. Dan yang terakhir, meningkatkan pemeliharaan dari tanaman kemiri. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Media sosial merupakan aspek penting dalam mengembangkan basis pelanggan setia untuk usaha kecil. Sebutkan 2 platform media sosial dan mengapa mereka efektif. Yaitu 2 platform media sosial yang dapat digunakan dengan efektif untuk kegiatan promosi pesan, yaitu Facebook dan Instagram. Hal itu dikarenakan kedua platform merupakan media yang paling banyak digunakan orang untuk berbagi foto atau video, mengirim pesan, dan berjualan. Fitur-fitur yang banyak dan kemudahan akses oleh orang banyak akan meningkatkan pemasaran perusahaan. Calon konsumen dan konsumen setia juga dapat melihat informasi lengkap lewat gadget mereka sehingga memudahkan dalam mendapatkan informasi dan transaksi. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dua atribut utama bisnis yang digunakan dalam pesan media sosial, yaitu brand image. Karena brand image atau citra merek merupakan suatu pandangan konsumen terhadap sebuah merek, suatu produk yang didapatkan konsumen dari hasil penggunaan produk tersebut. Nah, brand image ini dapat membuat pandangan positif dan kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa semakin meningkat, sehingga dapat memperkuat kualitas merek tersebut. Loyalitas merek dapat membuat image baik, tepat, dan sesuai dengan selera konsumen terhadap produk dan jasa yang dihasilkan. Jadi, dengan memperhatikan brand image, suatu merek akan berpengaruh pada keputusan konsumen dalam membeli produk tersebut. Kemudian ada keunggulan produk. Dengan menjelaskan keunggulan produk yang perusahaan miliki dibandingkan dengan produk pesaing dapat membuat konsumen lebih tertarik memilih produk yang dihasilkan perusahaan tersebut. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya soal nomor 20. Jika Anda berada di tempat Foxstart, apa yang akan Anda lakukan untuk memperluas atau meningkatkan operasi ke depan? Yang pertama yaitu meningkatkan pemasaran untuk memperluas jaringan distribusi di pasar internasional dengan promosi yang gencar melalui sosial media. Lalu yang kedua adalah mengubah varietas yang kurang potensial menjadi varietas baru yang setidaknya memiliki peluang lebih besar. Lalu yang ketiga adalah melakukan pengolahan lahan yang maksimal untuk meningkatkan hasil produksi kemiri. Lalu yang keempat, melakukan perekrutan tenaga kerja berkualitas untuk mendukung proses produksi. Lalu yang terakhir yaitu mempertahankan atau meningkatkan kualitas produksi dan pelayanan customer sehingga operasi perusahaan berjalan dengan lancar. Selanjutnya bisa dilanjutkan kepada moderator. Sekian hasil presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.